Komisi Perlindungan Anak temui anak bermasalah di Barak Militer Purwakarta. Pencuri nekat maling di minimarket tanpa busana dan berhasil ditangkap polisi. Kementerian Agama Garut temukan calon jemaah haji termuda dengan usia 19 tahun. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. SDN Utan Jaya Cipayung, Depok digembok ahli waris. Akibatnya para siswa tidak bisa sekolah. Penggembokan dilakukan lantaran sengketa lahan yang belum ada titik temu. SDN Utan Jaya Cipayung digembok di kedua gerbang oleh ahli waris yang mengaku sebagai pemilik lahan SD Utan Kayu Cipayung, Depok. Penggembokan ini dilakukan sejak 6 Mei kemarin. Pihak kepolisian dan Satpol PP Kota Depok yang datang ke lokasi melakukan pengecekan. Penggembokan dilakukan ahli waris yang menuntut haknya lantaran belum adanya titik temu terhadap sengketa kepemilikan lahan bangunan sekolah. Sementara ahli waris Muhtar menjelaskan awal mulanya tanah tersebut milik orang tuanya dan dibangun sekolah MI. Wilayah yang saat itu masih masuk dalam Kabupaten Bogor dijanjikan akan dibangun sekolah negeri dengan iming-iming anggota keluarga pemilik lahan akan dijadikan PNS. Namun sejak tahun 1990 tidak ada realisasi dari pemerintah daerah hingga pada tahun 1995 SD milik keluarga diganti nama menjadi SDN Utan Jaya. Surat jadi satu dengan rumah saya. Seluruhnya atas daripada yang mengaku guru-guru tersebut waktu itu masuk Kabupaten Bogor, ternyata mereka yang dijadikan PNS pegawai itu anak-anak kandung daripada guru-guru mereka. Dan di samping itu pula ditegur lagi oleh orang tua kami, ya sudah katanya. Nanti Pak Haji, nah, sebelum nanti diganti rugi saja atau dibayar tanahnya, nanti setiap tahun ya akan disewa. Akibat penggembokan yang dilakukan, ratusan siswa yang bersekolah tidak bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar. Jelaskan ini digemboknya sejak kapan sih? Sebenarnya kemarin udah masih masuk sekolah. Cuman baru hari ini mulai nggak sekolah, belajar di rumah baru hari ini. Disuruh libur atau gimana? Disuruh BDR dari rumah gitu, belajarnya dari rumah. Ya, Bu? Belum. Anak saya kan di sini 2, kelas 5 sama kelas 4. Pihak sekolah meliburkan sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Saat ini para siswa belajar dari rumah. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemui pelajar SMP Purwakarta menjalani pembinaan pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Setirayuda. Selain melihat fasilitas KPAI, juga mewawancarai sejumlah anak secara tertutup. Kedatangan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, dan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Aris Adilaksono, disambut Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta dan Komandan Resimen Armet 1 Setirayuda, Kolonel Arm Roni Junaidi, Rabu siang. Kehadiran KPAI yakni untuk meninjau secara langsung aktivitas pelajar yang tengah menjalani pembinaan pendidikan karakter di barak militer.
Selain melihat jadwal materi pelajaran dan pembinaan bagi pelajar, KPAI juga memastikan fasilitas bagi peserta disediakan dengan baik. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut pihaknya ingin memastikan hak-hak anak sebagai pelajar terpenuhi. Pertama, Komisi Pelindungan Anak Indonesia melakukan pengawasan sebagaimana mandat Undang-Undang 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak. Dalam hal ini program pemerintah daerah Purwakarta terkait pembinaan anak di tempat mes aula Gunner gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah bertemu dengan Pak Kolonel dan OPD dan tim. Setelah melihat kondisi pelajar di barak militer ini, KPAI akan mengkaji hasil temuan dan pemantauan yang kemudian akan dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga termasuk TNI di tingkat nasional. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Viral seorang sopir truk kontainer menjadi korban pemalakan oleh oknum tukang parkir saat tengah memarkirkan kendaraannya di kawasan Pasar Gudang, Kota Sukabumi. Korban dipaksa membayar uang parkir sebesar Rp25.000 dengan kwitansi warung. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sopir truk ditarik uang parkir sebesar Rp25.000 di Pasar Gudang, Kota Sukabumi. Tak tanggung-tanggung, juru parkirnya sebanyak 3 orang, sehingga sopir truk tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp75.000 dan anehnya lagi menggunakan kwitansi umum atau warung. Kejadian tersebut terjadi beberapa hari yang lalu. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat sopir mengeluh atas permintaan uang dengan alasan tidak ada tarif resmi. Menanggapi kejadian ini, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menyatakan pihaknya masih menunggu aparat kepolisian yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan. Namun dari beberapa informasi, kalau sopir truk tersebut melakukan bongkar muat pada malam harinya dan kemudian secara sukarela memberikan uang tersebut. Namun meski begitu, pihaknya menegaskan akan memberikan hukuman bila benar dilakukan oleh juru parkir dari petugas Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Perlu saya infokan juga menurut Perwal nomor 4 tahun 2023 yang diberlakukan di 2024, tarif parkir kendaraan di Kota Sukabumi itu motor itu 2.000, mobil 3.000, box itu di kisaran 5.000, untuk tronton dan kendaraan yang sejenis atau yang besarnya itu di angka 7.000. Itu satu kali parkir. Jadi mau 1 jam atau mau 1 hari ya bayarnya segitu. Sementara itu, polisi masih memeriksa ketiga juru parkir tersebut. Meski berpakaian preman, namun menggunakan topi Dishub Kota Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka penganiayaan nenek di Cianjur ditangkap polisi. Informasinya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Viral di media sosial, seorang nenek di Cianjur dianiaya setelah dituduh penculik anak. Usai kejadian ini, polisi tetapkan 2 orang tersangka. 1 pelaku sempat buron, akhirnya ditangkap. Beginilah detik-detik penangkapan 1 tersangka penganiayaan seorang nenek yang videonya viral di media sosial di Cianjur. Pelaku AK sempat kabur usai menganiaya seorang nenek. Pelaku berhasil ditangkap di daerah Cibeber yang di mana pelaku sedang berada di tempat pemakaman. Hasil penyelidikan, AK yang meneriaki korban sebagai penculik anak.
Selain meneriaki, pelaku juga memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian leher dan 2 kali pada bagian pipi korban hingga korban mengalami memar. Alhamdulillah pada pukul sekitar 14.45 waktu Indonesia bagian Barat, satu DPO lagi inisial AK sudah diamankan di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur di komplek pemakaman. Dia sembunyi di makam berarti setelah kejadian? Setelah kejadian langsung sembunyi. Nah, juga pemakaman itu dekat rumah mertua daripada tersangka ini. Tim akhirnya melakukan penyelidikan, pengejaran, dia bersembunyi dan kami temukan di daerah pemakaman di daerah Cibeber. Dari penangkapan AK ini dipastikan tidak ada lagi pelaku lain pada kasus tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Seorang pria di Sukabumi nekat melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket sambil telanjang bulat. Aksinya terekam kamera CCTV minimarket. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat pria yang diduga maling dengan kondisi tanpa busana dan menggunakan topeng untuk menutupi mukanya di sebuah minimarket di Jalan Alternatif Jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Maling itu menggasak sejumlah barang di minimarket. Namun, aksi pencuriannya diketahui anggota unit reskrim Polsek Warudoyong sedang melakukan patroli di sekitaran lokasi. Saat kejadian, terdengar suara alarm di Indomaret berbunyi. Menurut Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Tatang Mulyana mengatakan, pencuri nekat akhirnya bisa tertangkap petugas kepolisian usai alarm minimarket berbunyi. Polisi yang mendengar adanya suara alarm langsung memeriksa dan pencuri berhasil ditangkap di atas atap minimarket. Hasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial A berusia 28 tahun yang merupakan warga asal Ciledug, Tangerang. Pengungkapan tindak pidana pencurian ini berawal saat unit patroli Polsek Warudoyong yang tengah berpatroli di sekitar lokasi mendengar bunyi alarm dari salah satu minimarket. Kemudian melakukan pengecekan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku dalam keadaan tanpa busana yang tengah bersembunyi usai mencuri beberapa barang berharga milik minimarket. Dari pemeriksaan diketahui pelaku berinisial A, warga Ciledug, Tangerang. Pelaku masuk ke dalam minimarket lewat atap bangunan dengan menaiki pohon. Barang bukti yang diamankan obeng, rokok berbagai merek, dan uang. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Calon jemaah haji asal kota Bandung dilepas haru di Mapolda, Jawa Barat. Informasinya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, musim haji tahun 2025, Kementerian Agama Kabupaten Garut menemukan adanya calon jemaah haji termuda berusia 19 tahun yang menggantikan orang tuanya lantaran meninggal dunia. Kementerian Agama Kabupaten Garut terus berbenah untuk kelancaran pemberangkatan para calon jemaah haji dari Kabupaten Garut yang tahun ini jumlahnya mencapai 2.100 orang yang terbagi ke dalam 5 kelompok terbang atau kloter. Indra Azwar Mawardi, Kasih Haja Kementerian Agama Kabupaten Garut menemukan jemaah haji termuda yaitu usia 19 tahun karena menggantikan orang tuanya yang meninggal. Alhamdulillah kami untuk Garut itu terbagi kepada 5 kloter
Yang terakhir itu berangkat tanggal 30 Mei. Kalau jemaah yang paling usia lanjut berapa tahun, Pak? Untuk sekarang itu 94 tahun. Yang tertua. Yang termuda apa berapa tahun? Yang termuda itu 19 tahun. Itu daftarnya tahun berapa Pak yang termuda? Yang termuda itu jemaah pelimpahan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya meninggal diganti sama anak. Warga mana itu Pak? Warga itu kalau nggak salah Karangpawitan. Suasana haru menyelimuti pelepasan 442 calon jemaah haji kloter 2 asal kota Bandung Kamis pagi di Mapolda, Jawa Barat. Ratusan calon jemaah haji tersebut diberangkatkan ke embarkasi Haji Pondok Gede Bekasi sebelum diberangkatkan pada Jumat siang besok ke Saudi Arabia. Bertempat di Masjid Al-Aman yang berada di Mapolda, Jawa Barat, sebanyak 442 calon jemaah haji asal kota Bandung diberangkatkan menuju embarkasi Pondok Gede Bekasi. Ratusan calon jemaah haji tersebut merupakan kloter kedua kota Bandung dan kloter 15 Jawa Barat. Suasana haru pun menyelimuti pelepasan calon jemaah haji asal kota Bandung yang dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Abdurrohim. Calon jemaah haji tersebut akan berada di embarkasi Pondok Gede Bekasi Bandung selama 1 hari sebelum diberangkatkan pada Jumat siang besok sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ke Saudi Arabia. Selama berada di embarkasi Haji Pondok Gede, para calon jemaah haji akan mendapatkan paspor serta bimbingan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Kemudian selanjutnya kami sampaikan bahwa seluruh jamaah ini ada yang tergabung di 6 KBIH dan termasuk juga ada jamaah masjid sebanyak 9 orang dan semuanya sudah lengkap secara dokumentasi dan sebagainya. Sehingga pemberangkatan kali ini dijalankan lancar, tidak ada kendala apapun karena seluruh administrasi dokumentasi bagian haji dan kelihatan jamaah bagian orang lansia itu adalah pada sehat. Calon jemaah haji kota Bandung yang telah diberangkatkan sampai saat ini berjumlah 884 orang dari total jemaah haji sebanyak 2.455 orang yang terbagi dalam 7 kloter, di mana dari total tersebut 45% diantaranya merupakan calon jemaah haji yang telah lanjut usia. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nina Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.